Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Mari kita mulai dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang media sosial dan dampaknya. Oke, kemarin kita udah bicarakan tentang ini, kita lanjutkan pembicaraannya. Memang sebagai manusia yang hidup di media sosial ini, kita memang tidak bisa mengingkari bahwa aplikasi ini sangat manfaat bagi penggunanya. Ya, namun di balik manfaat itu juga ada risiko yang mungkin akan terjadi jika medsos tidak digunakan dengan bijaksana. Itu harus kita pahami. Ya, ada manfaatnya dan pasti ada dampak negatifnya. Ya. Oleh karena itu dalam penjelasan ini nanti akan kami sampaikan tentang media sosial yang memberikan pengaruh dan manfaat pada manusia serta dampak buruknya yang perlu kita hindari dan bagaimana cara menghindarinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik. Media sosial punya pengertian itu saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagai konten dan berkolaborasi dalam komunitas. Ya. Ini kita udah melakukan ini, ya. Kita udah melakukan yang sudah kita lakukan ini banyak manfaat atau tidak, itu yang tahu kita semuanya. Bahwa kita manfaatkan media sosial ini sebagai media yang sebagai sumber kita belajar berbagai hal, atau sekedar kita pakai untuk berbagai konten, hanya sekedar untuk curhat, ya, untuk memamerkan apa yang kita punya, atau ada hal yang lebih manfaat lagi. Itu yang tahu kita sendiri, ya, yang tahu kita sendiri. Ini sangat menarik. Media sosial ini aplikasi yang paling banyak penggunanya dibandingkan dengan media-media yang lain. Ya, sehingga tidak heran jika pengguna internet mengakses internet hanya untuk menggunakan aplikasi media sosial. Mungkin salah satunya kalian, ya. Mengakses internet selain belajar juga dipakai untuk medsos tadi, ya. Medsos untuk hal-hal yang ya sebenarnya bisa kita hindari, ya. Baik, semoga saja kita termasuk orang yang bijaksana dalam menggunakan medsos ini. Baik, jenisnya itu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, LinkedIn, dan WhatsApp, ya. Mana yang kalian gunakan? Mungkin sebagian ada Facebook, ada yang juga Instagram, ada yang juga Twitter, WhatsApp, ya, YouTube. Mungkin yang agak jarang mungkin yang LinkedIn itu, ya, mungkin, ya. Baik, ada satu orang itu memiliki beberapa medsos, ya. Ada yang aktif di beberapa medsos, ada yang 2, mungkin ada yang 3, ada dia di Facebook, dia di WhatsApp, dia di Instagram, mungkin Twitter, dan nggak menutup kemungkinan jika di YouTube. Baik, sebagai bukti per bulan Agustus 2018 itu pengguna Facebook di seluruh dunia itu ada 2,23 miliar. Bayangkan, 2,23 miliar itu pengguna Facebook di seluruh dunia, ya. Dan jumlah pengguna yang ada di Indonesia itu mencapai 130 juta orang per Januari 2019. Jadi ini
bisa dikatakan sebagai bahwa Facebook itu adalah media sosial yang paling banyak digemari di Indonesia, paling banyak. Baik, selanjutnya untuk menjalankan fungsi sebagai media yang memungkinkan pengguna membagikan sesuatu dan terhubung satu dengan yang lain, pada umumnya media sosial dilengkapi dengan beberapa fitur, ya. Ada fitur-fitur akun pengguna, oke, akun ya, ada akunnya. Akun jelas, setiap orang yang akan menggunakan media sosial pasti punya akun. Kebanyakan sekarang ini kan menggunakan Google ya, akun pengguna. Kemudian pasti ada profil pengguna, profil yang nanti akan menampilkan merek siapa diri kita, ya. Biasanya menampilkan foto, data pribadi, aktivitas yang disukai dan sebagainya. Bagi pengguna yang jujur, maka dia akan menggunakan foto dan profilnya apa adanya, ya, dengan menggunakan profil yang apa adanya, tidak membohongi publik, maka dia insya Allah akan terjaga dari hal yang negatif, insya Allah. Bagi mereka yang nggak berani menampilkan dirinya sendiri, foto orang lain, biar ganteng, ambil foto artis, atau biar cantik ambil foto artis. Kemudian profil yang lain, data-data yang lain, kemudian jika tidak dia sampai ngesara terus terang, maka ini ada kecenderungan memudahkan orang untuk melakukan manipulatif, melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik, meskipun tidak semuanya, ya, tidak semuanya demikian. Tapi kalau saya sarankan memang profil kita itu profil yang apa adanya aja, ya, profil yang apa adanya, biar orang mengenal kita itu ya kita sebagai diri kita sendiri, bukan sebagai orang lain. Kelebihan dan kekurangan itu hal yang biasa, maka kita nggak perlu takut menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Tunjukkan aja, nggak apa-apa, malah bagus itu. Nilai positifnya paling nggak kamu udah kelihatan untuk jujur, ya, dan jujur. Karena banyak kasus penipuan yang terjadi pada di medsos, karena tertarik dengan wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, yang dipapang ada profilnya itu, ternyata ketika ketemu beda sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Ada juga fitur teman atau friend, ya. Friend itu biasanya ada dalam Facebook, istilah Facebook. Kemudian kalau di Twitter atau Instagram ini biasanya menggunakan istilah follow atau pengikut, ya. Kemudian sedangkan kalau di YouTube itu menggunakan subscribe, ya, itu teman-teman kita, ya, itu umum. Media medsos itu rata-rata punya ini umum. Kemudian ada news feed, ya, fitur yang mengatur informasi apa saja yang ingin ditampilkan dan disembunyikan oleh pengguna. Nah, tapi ini nggak semuanya punya news feed, ya, nggak semuanya. Nah, pada medsos tertentu, aplikasi tertentu ini memang ada ini. Kemudian ada notifikasi, ya, fitur ini memberikan peringatan pada pengguna tentang topik atau postingan yang berhubungan dengan pengguna. Ini semuanya di HP kita itu banyak yang masuk, entah itu dari WA, entah itu dari Instagram, entah apa yang masuk ke kita, maka biasanya ada notifikasi yang menyampaikan ke kita, ada laporan kan, laporan atau peringatan. Apakah laporan itu nanti kita terima atau kita hapus? Kalau saya sarankan hapus saja notifikasi ini, kita karena nanti bisa memperberat kapasitas di HP kita, ya. Kita kurangi notifikasi, bahkan file-file sampah itu kita buangi, kita bersihkan, karena
kalau kita punya grup banyak, maunya di Facebook itu, di Facebook kan langsung di WA itu kan biasanya kalau WA kan langsung masuk semuanya ke kita ya, kita masuk semuanya. Hati-hati ya, perlu kita atur ya, apakah gambar yang bisa masuk, apakah semua video itu harus bisa kita beri izin untuk masuk, maka itu perlu kita atur ya. Semakin banyak yang masuk di HP kita, maka secara otomatis nanti akan semakin cepat HP kita penuh, dan akibatnya kita udah tahu sendiri ya, akan lemot, akan udah macam-macam. Kemudian yang ke-6 pasti ada fitur memperbarui atau memposting sesuatu ya, mengupload sesuatu pasti. Ada tombol like dan komentar pada bagian tertentu. Ini biasanya ada pada Facebook atau pada YouTube, itu biasanya ada ini ya. Ada like, suka, komentar. Kalau kalian klik like dalam waktu hanya sedikit, sedikit like, bisa juga nanti muncul ada unlike ya, atau dislike yang muncul. Jadi saya itu mau memberi jempol menghadap ke atas, malah jadinya menghadap ke bawah. Oke, kalau komentar, saya sarankan komentar yang positif ya, jangan komentar yang negatif, karena dalam bahasa kita yang kita sampaikan itu akan dinikmati oleh semua orang ya, dan menimbulkan kemarahan orang lain, karena nanti kalau itu menimbulkan keresahan, menimbulkan kemarahan, nanti akan ada masalah. Dan ketika itu masalah di medsos, itu yang tahu masalah itu nanti akan jumlah orangnya nggak terbatas ya, kemarahannya itu nanti bisa sampai ke meja hijau. Makanya hati-hati untuk memberikan komentar. Kemudian di bagian berikutnya ada review, rating, dan sistem voting ya. Ini hanya ada beberapa medsos yang punya fitur untuk melakukan penilaian atau memberikan rating terhadap informasi atau layanan. Misalnya penilaian atau rating terhadap halaman web belanja tertentu ya, belanja tertentu itu ada. Jadi enggak semuanya. Oke. Sebenarnya antara media sosial yang satu dengan media sosial yang lain itu berbeda fiturnya. Tidak semua yang saya sampaikan ini dimiliki oleh semua aplikasi ya. Jika kamu ingin menggunakan media sosial, kenali dan pahami bagaimana fitur-fitur tersebut bekerja. Pahami dulu fiturnya ya. Dan demikian kamu dapat menggunakan atau melakukan pengaturan sesuai dengan tingkat kenyamanan yang paling optimal bagi kamu semuanya. Oke. Baik, untuk hari ini saya anggap cukup ya. Untuk pengatur ini nanti akan kita jadikan materi yang akan datang ya. Jadi saya cukup sekian, kita akhiri dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.